Kenapa 10 negara Kristen semuanya masuk ke dalam 10 negara tertinggi pemerkosaan di dunia gitu. Kok nggak ada Indonesia, Arab gitu atau Bahrain, kok nggak ada ya? Ya karena memang mengasihi musuh itu inilah yang terjadi gitu. Orang-orang Kristen di sana ketika diperkosa mereka, aduh, kamu sudah merkosa saya, ya udah, ini ibu saya, supaya genaplah tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Selamat datang di kebenaran. Itu yang terjadi, Bre. Dan menurut gua nggak amis ini, gua bawa data gitu. Kita lanjut lagi. Terus kan lu tadi bilang katanya apa orang Kristen itu oknum. Oh nggak bisa begitu karena begini my bre. Lu lihat di sini orang Kristen itu telah diurapi Roh Kudus 1 Yohanes 2:20 ini. Tuh. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Lalu yang kudus itu melakukan apa? Melakukan ini. Ini. Dia tuh nggak bisa menunda-nunda lagi hasrat birahinya yang harusnya terjadi di sorga sana. Dia nggak bisa menunda. Sehingga terjadilah mereka menggunakan orang-orang, memakai orang-orang melakukan birahinya gitu. Supaya terpuaskan Hosea 2 nomor 2. Ya, gitu bre. Ini buktinya 10 negara pemerkosa itu ya Kristen ya, dipahami itu. Lanjut lagi sekarang. Nah, tadi kan lu bawa data soal nabi menikahi bayi kan nggak ada. Tapi kan kalau gua kan bawa data di sini. Nih, keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi Yohanes 4:22 itu tuh mengajarkan begini keselamatannya. Nah, di sini tuh. Tuh, tuh. Tuh, cewek umur 3 tahun bisa diprot-prot. Gua juga udah bawa datanya. Ini orang Kristen diprot-prot tuh. Nih. Ini orang Kristen ini diprot-prot umur 3 tahun. Enggak, deh kalau dia 5 tahun. Jadi dalilnya ada, keselamatan dari bangsa Israel. Israelnya ngomong apa? Nah, ini pelakuannya. Kelakuannya orang Kristen yang melakukan. Gimana sih? Masih aja malu-malu gitu. Itulah kenapa lebih rendah dari binatang itu dalam perspektif Islam adalah Tuhan yang memberikan peraturan kalau misalnya umur 3 tahun lebih 1 hari bisa diprot-prot. Dan diprot-protnya pun nggak perlu pakai wali, pakai satu daging. Satu daging di mana? Di sini. Yang tadi nggak dibantah sama kiamat. Memang ini kok. Jadi pemberkatan gereja kalian soal pernikahan itu hanyalah takia Romawi. Itu pernikahan Romawi. Pernikahan kalian yang asli itu ya ini nih, pernikahan kalian yang asli nih. Tuh, keduanya akan menjadi satu daging gitu. Kurang pedofil apa coba ini agama? Kan gitu ya, Kristen ya. Lanjut lagi soal dongeng. Nah, kalau kita mau lihat dongeng, kita lihat di sini nih. Di sini tuh ada roh tenung namanya Ikhwan. Roh tenung. Nah, kita buka roh tenung. Dia ada di mana ya? Ah, ini. Kisah para Apostolos 16:16. Nah, di sini. Dan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Kita buka roh tenung itu apa sih? Nah, di sini kita buka. Ini adalah takia terjemahan lagi-lagi. Karena yang aslinya di sini, nah ini ya, 5740. Kok ini sih? Tunggu. Mana dia? Oh, ini. Yang aslinya itu Gideon Hormatomen. Nah, Nema. Ah, ini Piton. Nah, ini ya Piton. Kita buka Piton. Apa sih roh tenung itu? Roh tenung itu adalah dewa-dewa mitologi. Jedar selamat datang di kebenaran, dongeng Yunani diimani oleh para apostolos. Gitu. Mau lagi yang dongeng? Boleh. Ini yang dongeng ada nih ketika zombie kudus bangkit. Tapi nggak ada saksi dan bukti. Nah ini nih. Matius 26 ya. Matius 26. Nah ini. Nanti ada nih zombie kudus. Mana dia? Zombie kudus keluarlah. Nah, pokoknya di sinilah perikop inilah ada zombie kudus bangkit, cuma datanya nggak ada dari orang-orang Romawi dan Yerusalem gitu. Ini spektakuler sekali dongeng-dongeng yang diberikan kekristenan. Pantesan 10 negara tertinggi di dunia semuanya diisi oleh para penyembah Yesus. Yang di Indonesia mereka makmur karena nebeng ke orang Islam. Thank you. Oke. Ya, oke. Jadi tadi ya tentang orang-orang kudus bangkit itu sebetulnya ada nanti di dalam 1 Petrus ya, kalau nggak salah nantilah. Jadi di situ menceritakan ya, ini saya singkat aja, itu ketika Yesus Kristus 3 hari di dunia orang mati, dia itu memberikan penginjilan, gitu ya, penginjilan di dunia orang mati. Jadi konsepnya ketika di dalam Galatia 3 ayat
13 di situ Galatia 3 ayat 12 di situ ketika orang-orang yang di bawah hukum Taurat mereka akan dihakimi dengan ketaatannya dia pada hukum Taurat, tetapi di luar dari bangsa Israel itu dia akan diinjili oleh Tuhan Yesus di dunia orang mati, dan dia ketika dia menerima Tuhan Yesus ya dia nanti di hari penghakiman dia akan selamat begitu ya. Jadi bukan bahasa yang mayat kudus bangkit. Nah, itu kan ketidakmengertian Anda. Nah, kemudian Kisah Para Rasul 16 ya di situ dikatakan gini. Jadi ucapan-ucapan hamba perempuan ya, hamba-hamba perempuan yang dari kuasa kegelapan. Kemudian itu dikatakan yang berasal dari dewa, yang oleh karena itu dia dikatakan ya sebagai pelayan atau tukang tukang tenung ya yang dicari. Kemudian Rasul Paulus itu di dalam perikop itu menjelaskan tentang kuasa yang dari jahat gitu ya, dari roh jahat. Itu yang dijelaskan di dalam perikop itu. Gitu ya. Jadi saya rasa itu bukan menjelaskan tentang apakah dongeng atau gimana ya, karena itu memang menjelaskan tentang orang-orang yang sesat gitu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan tadi tentang pedofilia ya. Jadi Anda sepertinya nggak berani bantah ini. Jadi saya tunjukkan, saya pertegas ya. Jadi di dalam surah 65 ya, At-Talaq ayat 4, di situ dibenarkan bahwa Islam itu membolehkan menikahi wanita yang belum haid. Anda tadi bilang pakai ini ya, pakai wali, ya betul pakai wali. Tapi kan pada intinya bukan perwaliannya, tetapi betul boleh menikahi anak kecil. Nah, inilah ajaran yang tidak sesuai dengan standar moral. Nah, kemudian Muhammad, ini saya tunjukkan ya, Muhammad itu pedofil, itu ya berita buruknya. Nih aku tunjukkan ya haditsnya, bentar. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan dulu hadits. Bentar, nah ini ya. Bentar. Bukhari 4738. Oke, jadi di sini di dalam Bukhari 4738 di sini dikatakan ya Muhammad itu menikahi Aisyah ya, di sini dari Aisyah, menikahi Aisyah saat dia berusia 6 tahun. Nah, bayangkan seorang junjungan seorang suri tauladan dikatakan menikahi Aisyah yang umurnya 6 tahun dan kemudian menggauli saat umur 9 tahun. Nah, ini kan pedofil. Tadi, kenapa saya katakan pedofil? Karena kita harus tahu teman-teman sejarah dari pernikahan Islam. Nih, saya tunjukkan. Pernikahan di dunia. Nih, saya tunjukkan sejarah nih. Ini suatu tesis ya, suatu tesis. Nanti bisa dilihat. Ini saya bisa tunjukkan siapa penulisnya dan seterusnya. Tapi cepat aja ya. Di sini tentang sejarah pernikahan dini. Jadi di Yunani kuno itu dikatakan umur 14 tahun. Jadi dijodohkan 5 tahun, menikahnya umur 14 tahun. Ya, ingat ya, umur 6 tahun Aisyah, kemudian umur 9 tahun disetubui. Kemudian di Romawi kuno, di sini dikatakan umur 12 tahun. Nah, kemudian di Mesir kuno ini umur 12 tahun wanitanya. Di Cina itu di sini dikatakan umur 15 tahun, ya. Kemudian di Eropa umur 12 tahun maksimal 14. Jadi ketika dikatakan pada zaman itu wanita-wanita sudah dewasa, tentu salah. Karena di zaman kuno pun rata-rata di bawah 14 tahun. Di atas 14 tahun gitu. Atau 12 tahun lah, di atas 12 tahun untuk menikah gitu. Nah, Aisyah setengahnya 6 tahun. Jadi kelihatan itu adalah tradisi apa? Bukan Islam tapi pagan yang dibawa oleh Muhammad. Nah, kenapa Muhammad itu saya katakan membawa tradisi pagan? Boleh di-pause bentar? Saya mau tunjukkan data. Ini ya. Saya bukakan hadits. Di dalam hadits ini ya, Abu Daud 3627. Jadi Muhammad ini bukan Islam teman-teman, tapi pagan. Pagan itu penyembah berhala. Nih lihat. Di sini dikatakan Muhammad bersabda, Jibril alaihissalam datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk ya, tidak ada yang menghalangi dia masuk kecuali apa? Patung yang ada di atas pintu. Nah, ini kira-kira patung apa nih yang di atas pintu? Ya.
karena pada zaman waktu begini, jadi di dalam surah 16 ayat 1, 2, 3 di situ umat Islam itu harus mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, sedangkan ajaran Ibrahim itu di dalam 10 hukum Taurat itu tidak boleh, misalkan menyembah patung dan seterusnya. Ya, 1, 1, 2, 3 Oke, nantilah dibaca ini brother. waktunya. Ya wis lah. Silakan ya dijawab. Kiamat kelimpungan dia. Enggak, simpel bro, nggak ada yang kelimpungan. Ini dia. Lanjut. Versus Church. Oke, sip. Tunggu ya. Kita akan buka dulu soal. Waduh, ini terlalu brutal datanya. TikTok nggak bisa ngasih dia. Kita yang pakai yang agak tidak brutal dulu. Nah, yang ini. Host, saya turun dulu boleh nggak? Baterai saya lobet nih rupanya. Boleh? Iya, nggak apa-apa ya, host ya. Oke. Iya, dilanjut dulu teman-teman. Oke. Ya, Nah, terima ini kasih ya. ya Bang Awalino, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Maliman. Thank you Nanti Awalino naik lagi untuk apa enggak ininya. ya?